Presiden ke-8 kita adalah bajingan tolol. Sekarang saya tidak ragu-ragu mengatakan Presiden ke-8 kita adalah bajingan tolol. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara, rekan-rekan Gerbang 7 Tangsel di mana saja Anda berada. Untuk video kali ini saya akan coba membahas mengenai video yang tengah beredar di media sosial, di channel-channel YouTube mengenai Rocky Gerung, seorang akademisi yang tempo hari berbicara pada suatu seminar di salah satu universitas di Indonesia, yang dalam pembicaraannya beliau mengatakan bahwa Presiden RI ke-8 itu adalah bajingan tolol, dan tentunya perkataan bajingan tolol yang ditujukan kepada Prabowo Subianto ini sangat membuat kesal daripada para pendukung Prabowo Subianto, juga sebagian besar masyarakat Indonesia, karena memang sebetulnya kita sudah muak untuk mendengarkan kata-kata orang-orang menghina seperti itu. Kenapa dalam Pilpres kemarin pasangan nomor 1 dan nomor 3 ini kalah? Salah satu diantaranya adalah orang-orang sudah muak dengan perkataan-perkataan yang suka menghina orang lain, merendahkan orang lain, menjelek-jelekan orang lain. Jadi itu salah satu penyebabnya sebetulnya. Tapi memang di kita kalau tidak demikian tidak ramai tentunya, apalagi para akademisi seperti Rocky Gerung ya, yang makin beliau banyak mengutarakan kata-kata yang menghina orang, maka dia makin laku ya, akan dipanggil ke sana kemari melakukan seminar dan sebagainya. Namun ada kerugian yang tentunya akan kita dapat dari kata-kata yang sering diucapkan oleh Rocky Gerung, terutama di hadapan para mahasiswa, yang kita tahu mahasiswa adalah masa depan generasi muda atau pemimpin kita untuk di masa depan. Jadi banyak sekali kerugian-kerugian yang tentunya berakibat dari perkataan-perkataan yang tidak bermoral atau tidak beretika menurut saya, terutama adalah makin lantangnya para mahasiswa untuk menyuarakan bila mana mereka tidak sepaham dengan apa yang dilaksanakan oleh pemerintah, dan juga efek imbasnya kepada kita semuanya di luar yang sering menonton channel-channel YouTube, terutama kepada generasi-generasi muda, anak-anak kita yang sudah mulai ketularan. Mereka banyak yang saat ini melawan orang tuanya dan membentak orang tuanya. Bahkan barangkali kita lihat banyak di media sosial anak-anak yang kemudian bisa membunuh orang tuanya. Nah, ini merupakan suatu efek dampak dari kebebasan berbicara di media, di publik dan sebagainya. Nah, memang banyak yang menyayangkan kenapa Rocky Gerung ini tidak bisa dipidana. Tempo hari beliau juga menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo itu adalah bajingan tolol, yang kemudian oleh para pendukung simpatisan dari Presiden Joko Widodo melaporkan Rocky Gerung ke pihak kepolisian. Dan nyatanya pada saat sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rocky Gerung tentunya bebas, ya, tidak terkena tuntutan apa-apa, dan hakim menyatakan bahwa Rocky Gerung tidak bersalah dan kemudian dibebaskan dengan tuduhan-tuduhan bahwa Rocky Gerung dilarang untuk melakukan ceramah-ceramah di perguruan-perguruan tinggi, di media-media publik seperti YouTube, kemudian di televisi, dan pada intinya penggugat minta supaya Rocky Gerung tidak diperbolehkan seumur hidup untuk melakukan seminar-seminar seperti itu. Tapi memang Pengadilan Negeri
Jakarta Selatan kemudian menolak semua gugatan-gugatan tersebut dan memberikan kebebasan kepada Rocky Gerung. Nah, mungkin dengan peristiwa kemarin itulah Rocky Gerung merasa setiap ucapannya tidak akan terkena kepada ranah hukum. Saudara, memang kalau kita lihat ya, berdasarkan juga penjelasan dari mantan Kabareskrim ya, yaitu Susno Duaji ya, kalau nggak salah, Pak Susno Duaji adalah mantan Kabareskrim kita yang menyatakan Rocky Gerung ini akan dikenakan pasal apa. Jadi tidak ada pasal yang bisa menjerat Rocky Gerung untuk dijebloskan ke dalam penjara, karena memang pasal terhadap penghinaan presiden itu sudah dicabut beberapa dekade yang lalu oleh Mahkamah Konstitusi. Kemudian Rocky Gerung akan dikenakan pasal yang seperti apa jika mereka terus-menerus menyuarakan kata-kata ejekan, hinaan, dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat memang di dalam Mahkamah Konstitusi dalam pengajuan pasal penghinaan terhadap presiden ini mungkin nanti baru akan ditindaklanjuti pada tanggal 2 Januari 2026. Jadi memang masih ada beberapa kurang lebih beberapa tahun lagi undang-undang ini lolos dari pengujian di MK ya. Kalau kita lihat yang diuji di sana adalah ini pasal-pasal yang diajukan oleh salah satu akademisi dari Universitas Indonesia, yaitu mengenai pasal 218 ayat 1 KUHP ya, yang menyebutkan setiap orang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri presiden dan wakil presiden dipidana dengan penjara paling lama 3 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 4. Kemudian pasal 240-nya ayat 1 KUHP menyebut setiap orang yang di muka umum dengan lisan ataupun dengan tulisan ya menghina kekuasaan umum atau lembaga negara dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 2. Nah, dalam pertimbangan MK ini menilai bahwa KUHP tersebut nantinya baru akan diberlakukan pada tanggal 2 Januari 2026. Nah, artinya sekarang ini baru tahun 2024 ya, masih jangka waktu 2 tahun lagi. Nah, justru itulah kemudian Rocky Gerung dengan leluasa sekali ya menghina, bajingan, tolol, dan sebagainya yang diucapkan kepada Prabowo Subianto. Apalagi Prabowo saat ini memang belum menjadi presiden karena memang belum dilantik oleh MPR, sehingga kategori menyatakan bahwa presiden ke-8 Prabowo Subianto adalah bajingan tolol ini memang sulit sekali untuk kita seret ya perkara ini yang diucapkan oleh Rocky Gerung ini kepada ke ranah hukum, seperti halnya dengan apa yang dikatakan oleh Susno Duaji yang menyatakan mau dipakai pasal yang mana Rocky Gerung ini. Dan kecuali ya, saya mengira ada bisa yang membuat Rocky Gerung ini bisa untuk dilakukan pelaporan ke polisi adalah yang bersangkutan sendiri. Misalnya Pak Prabowo sendiri merasa tidak senang atau merasa dicemarkan nama baiknya di muka umum dengan menggunakan elektronik dan sebagainya, itu mungkin bisa untuk dilaporkan Rocky Gerung secara pidana. Tetapi kalau memang yang bersangkutan bersikap seperti Presiden Jokowi, ini mungkin siapapun yang akan melaporkan itu selain yang bersangkutan tidak bisa dikategorikan Rocky Gerung ini akan tersangkut kepada urusan pidana. Jadi memang disinilah ada sedikit kekosongan hukum mengenai pasal-pasal yang sedang diuji di Mahkamah Konstitusi mengenai penghinaan presiden ini. Ya, mudah-mudahan ini bisa cepat
terrealisasi. Kenapa? Agar ya, para presiden kita ke depan ini bekerja tanpa halangan dan rintangan untuk membangun bangsa dan negara ini. Tentunya tanpa adanya ocehan-ocehan dari orang-orang yang memang tidak sepaham dengan beliau, kemudian melontarkan kata-kata hinaan, hujatan, dan sebagainya, supaya ini cepat dirampungkan dan dikabulkan oleh DPR untuk dijadikan RHKUHP yang baru nanti pada tanggal 2 Januari 2026. Dan tentunya itu merupakan suatu peraturan yang harus kita patuhi bersama. Karena ada 3 tujuan hukum itu adalah, salah satunya adalah kemanfaatan hukum yang harus dikedepankan dalam menentukan hukum itu sendiri. Oleh sebab itu, maka apa yang dikatakan oleh Pak Susno Duaji pada saat beberapa waktu yang lalu mengenai hukum apa yang bisa diterapkan oleh Rocky Gerung untuk bisa menjerat mereka ke ranah hukum, ya jalan satu-satunya menurut pendapat kami adalah pelaporan dari yang bersangkutan. Ya, tentunya ini banyak mengenai pasal, ada juga yang mengenai pasal pencemaran nama baik secara pribadi ataupun undang-undang ITE yang bisa dikenakan oleh yang bersangkutan. Tetapi setelah itu, barangkali ada pihak-pihak lain yang melaporkan Rocky Gerung terhadap penghinaan kepada Prabowo Subianto. Untuk saat ini memang sulit sekali untuk menentukan celah-celah hukum yang bisa menjerat Rocky Gerung ya ke dalam penjara. Jadi itu tanggapan dari kami tim Gerbang 7 mengenai Rocky Gerung dalam seminar di perguruan tinggi yang menyatakan bahwa Prabowo Subianto, Presiden ke-8 RI, Prabowo Subianto adalah bajingan tolol. Jadi jangan sampai ini bisa terulang kembali ya di kemudian hari, di depan. Barangkali dengan Pak Prabowo menjadi presiden ini akan lebih tegas lagi nantinya setelah beliau dilantik. Karena walaupun bagaimanapun juga saat ini mereka atau beliau belum dilantik sehingga belum bisa menentukan kebijakan-kebijakan hukum, perbaikan-perbaikan hukum yang lebih baik lagi. Jadi itu saja. Bila mana ada pendapat lain dari rekan-rekan semuanya, silakan tulis di kolom komentar di bawah ini, dan jangan lupa silakan juga like dan subscribe channel Gerbang 7 Tangsel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.